Apa jadinya kalau sebuah pabrik tua tetap beroperasi tanpa satupun manusia di dalamnya? Kalau suara mesin masih berdentum, meski listrik sudah terputus selama puluhan tahun. Dan apa jadinya jika setiap tetes gula yang manis dibuat dari darah dan jiwa manusia? Selamat datang di kisah nyata yang hampir terlupakan, tentang pabrik gula berhantu yang kini menjadi legenda kelam di desa terpencil. Tapi sebelum kita masuk ke dunia yang tak semua orang bisa kembali darinya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena Surita, cerita seperti ini tidak bisa kamu temukan di tempat lain. 20 tahun telah berlalu sejak Ayla terakhir kali menginjakkan kakinya di desa Sumbrejo. Desa kecil yang kini seperti menua dalam diam. Jalan tanahnya penuh lubang, rumah-rumahnya nyaris tak berubah, dan udara di sini masih membawa aroma tebu terbakar yang entah kenapa tak pernah hilang. Tapi yang paling membekas adalah bayangan pabrik tua yang menjulang di ujung desa pabrik gula. Sumber rasa, tempat terakhir sang ayah terlihat sebelum ia menghilang tanpa jejak. Ayla kini bukan lagi anak kecil yang menangis saat mendengar kabar kebakaran itu. Ia adalah jurnalis dokumenter yang haus akan cerita-cerita misteri. Ia membawa kamera, drone, dan rekaman masa lalu dalam pikirannya. Ia kembali, bukan hanya untuk membuat film dokumenter, tapi untuk mencari kebenaran. Kebenaran tentang malam penuh api yang menghapus ayahnya dari dunia dan mengubur seluruh desa dalam ketakutan diam-diam. Namun sejak ia menginjakkan kaki di gerbang desa, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Warga yang menatapnya dengan tatapan kosong, suara-suara yang mendadak hilang saat ia mendekat, dan bisikan yang hanya muncul saat malam tiba. Semuanya seperti mencoba mengatakan satu hal: pergilah, jangan ungkit masa lalu, jangan dekati pabrik itu. Tapi Ayla tak gentar. Ia merasa dipanggil kembali. Desa ini dulunya ramai. Dulu, setiap pagi terdengar klakson gerobak tebu, nyanyian anak-anak, dan teriakan para mandor di pabrik. Sekarang, sunyi, tak ada yang mau bicara tentang pabrik. Bahkan, nama sumber rasa pun tabu diucapkan. Semua seolah memilih untuk melupakan, menutup mata dan telinga atas tragedi yang pernah menggetarkan desa ini. Setiap kali Ayla menanyakan arah ke pabrik, warga hanya menunjuk singkat, lalu membalikan badan. Beberapa bahkan menutup pintu rumah saat dia lewat. Hanya satu orang yang masih tersisa dari masa lalu Pak Dirjo. Tubuhnya renta, matanya buta sebelah, dan langkahnya terseret. Tapi di balik tubuh lemahnya, ia menyimpan kisah yang nyaris tak pernah diucapkan siapapun lagi. Di sebuah gubuk tua di pinggir sawah, Pak Dirjo mengatakan hal yang membuat bulu kuduk Ayla berdiri. "Kamu pikir pabrik itu mati?" "Tidak, Nak. Mesin itu masih hidup. Tapi sekarang yang bekerja bukan manusia." Ia memberikan Ayla secari kertas sobek berisi angka dan tulisan aneh, lalu berbisik, "Kalau kamu dengar suara mesin, jangan tanya, lari." Di malam pertama ia menginjakkan kaki di dalam area pabrik. Suasana langsung berubah drastis. Udara yang tadinya dingin berubah gerah, berat, dan penuh aroma tebu hangus. Gerbang berkarat membuka dengan suara erangan seperti menjerit. Dan di dalamnya, waktu seolah berhenti. Mesin-mesin tua berdebu, karung-karung gula tergeletak acak, dan lampu gantung yang menggoyang sendiri tanpa angin. Ayla menyalakan kameranya. Setiap langkahnya bergema, tapi yang lebih mengejutkan adalah suara samar yang muncul di balik kesunyian. Dentuman mesin, ritmik, stabil, seolah pabrik sedang bekerja kembali. Tapi mustahil, tidak ada listrik, tidak ada karyawan, tidak ada kehidupan di sini, bukan? Ia terus berjalan hingga ke ruang penggilingan, dan di sanalah ia melihatnya. Pipa tua yang meneteskan cairan kental berwarna merah tua. Ia menyentuhnya, hangat, manis, tapi juga berbau besi, gula, atau darah. Tiba-tiba terdengar suara erangan dari balik mesin, suara manusia atau entitas yang pernah menjadi manusia. Malam-malam selanjutnya, Ayla kembali ke pabrik. Semakin ia datang,
Semakin dalam ia terseret. Kamera mulai menyala sendiri. Rekaman muncul tanpa ia sadar. Salah satu video memperlihatkan sosok-sosok samar bergerak di bayang-bayang. Ada yang mendorong gerobak, ada yang menyapu lantai, dan ada pula yang menatap langsung ke arah kamera. Meski tak memiliki wajah, di malam keempat, ia merekam sosok seseorang yang membuatnya hampir pingsan. Seorang pria tua berdiri di depan tungku dengan tubuh hangus dan mata kosong. Pria itu adalah ayahnya, tapi bukan lagi manusia. Ia seolah menjadi bagian dari pabrik. Napasnya adalah uap panas. Suaranya adalah dentuman mesin. Ia menatap Ayla, lalu berbisik, "Mesin tidak boleh berhenti." Pak Dirjo menjelaskan semuanya. Dulu, pemilik pabrik adalah keturunan Belanda yang percaya pada ilmu hitam. Ia membuat perjanjian gaib selama mesin berjalan. Kekayaan akan mengalir, tapi harga yang harus dibayar adalah jiwa para pekerja. Semakin keras mereka bekerja, semakin manis gulanya. Semakin banyak tumbal, semakin cepat mesin berputar. Di sudut ruang penggilingan yang dindingnya mengelupas dan dipenuhi jamur, Ayla menemukan sesuatu yang tertutup rak besi tua, sebuah pintu jebakan. Pintu itu tersembunyi di bawah tumpukan karung gula rusak dan hanya bisa dibuka dengan tuas berkarat yang nyaris hancur. Saat ia berhasil membukanya, aroma tajam darah dan asap menyergap hidungnya. Tangga tua dari besi menurun tajam ke ruang bawah tanah, dan setiap langkah Ayla seperti bergema dalam lorong ke neraka. Suara bisikan mulai terdengar, seperti doa atau nyanyian, dalam bahasa yang tidak ia pahami. Di dasar ruang bawah tanah itulah, Ayla melihat altar batu berbentuk segi 8, dikelilingi lilin-lilin hitam yang meski sudah meleleh habis, tetap menyala. Tulang-tulang kecil tersebar, sebagian hangus, sebagian masih utuh. Di salah satu sisi ruangan, ia menemukan rak berisi buku tua bersampul kulit dengan judul De Ziel van die Suker. Di dalamnya tertulis mantra dan catatan tentang ritual persembahan. Ayla gemetar saat membaca salah satu bagian. Gula adalah darah yang disamarkan. Semakin manis, semakin besar jiwa yang dikorbankan. Ada catatan lain yang menyebutkan bahwa pabrik ini tidak hanya memproduksi gula, tapi juga menyegel energi dari ratusan jiwa pekerja yang dibakar hidup-hidup dalam tungku demi menjaga kejayaan pemiliknya. Ketika Ayla mulai membaca mantra yang tertera, sesuatu terjadi. Semua lampu yang rusak di ruang bawah itu menyala sekaligus. Lantai bergetar. Pipa-pipa tua mengeluarkan uap mendesis, dan dari dinding-dinding perlahan muncul siluet manusia, bukan bayangan, tapi roh-roh pekerja yang mati mengenaskan. Mata mereka kosong, tubuh mereka terbakar, namun mereka tetap memegang alat-alat kerja. Mereka tidak menyerang Ayla, hanya menatap. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis kecil yang mendekat dan menyentuh tangan Ayla, lalu berbisik, "Kami tidak bisa pergi. Tolong hentikan mesin itu sebelum kau menjadi bagian dari kami." Malam itu, Ayla kembali ke ruang ritual dengan tubuh lemas, mata merah karena tak tidur, dan darah yang menetes dari telapak tangannya karena luka dari pipa berkarat. Ia menggambar simbol-simbol dari buku itu di atas lantai menggunakan darahnya sendiri, sambil melantunkan mantra penutup yang membuat udara di ruangan itu makin berat. Saat ia membaca kalimat terakhir, suara-suara mulai berdatangan, jeritan, tangisan, dan raungan dari pekerja-pekerja yang dulunya dibakar hidup-hidup. Mereka semua muncul kembali, memenuhi ruangan. Namun kali ini, mereka bukan hanya diam. Mereka berteriak, mereka memohon dibebaskan. Mesin pabrik hidup dengan sendirinya. Tanpa sumber listrik, semua roda gigi berputar. Uap keluar dari celah-celah dinding. Gula tumpah dari mesin pemisah. Tapi warnanya bukan putih, melainkan merah kehitaman. Darah. Ayla terus membaca mantra. Meski tubuhnya diguncang, rambutnya melayang oleh energi gaib yang memenuhi udara.
Sosok-sosok arwah itu mulai berteriak semakin keras. Beberapa menangis, beberapa meraung, dan di tengga-tengga mereka muncullah ayahnya. Wajahnya kini lebih utuh. Ia menatap Ayla, tersenyum, lalu perlahan mengangguk. Dengan kata terakhir dari mantranya, cahaya menyilaukan memenuhi ruangan. Tanah bergetar hebat, mesin meledak satu persatu, menghasilkan suara dentuman yang menggema seperti neraka pecah di perut bumi. Arwah-arwah itu mulai menghilang satu demi satu, tidak lagi menjerit, melainkan tersenyum dalam kelegaan. Dan di detik terakhir sebelum pingsan, Ayla melihat sosok ayahnya menghilang bersama cahaya. Tangannya seolah melambai, dan bibirnya bergerak. Terima kasih. Terima kasih. Ayla terbangun keesokan harinya di tengah lapangan hitam yang hangus. Tak ada lagi pabrik, tak ada lagi jalan masuk. Yang tersisa hanya bekas tanah terbakar dan aroma gula yang manis, tapi menusuk seperti karamel gosong. Warga desa berdatangan, beberapa menangis melihat tempat yang dulu mereka hindari telah tiada. Tapi mereka juga takut karena di tengah lapangan itu Ayla berdiri sendiri, dan tubuhnya masih dilumuri abu serta darah kering. Setelah kejadian itu, Ayla kembali ke kota. Ia mengedit semua rekaman dokumenternya, namun ada bagian-bagian yang tidak bisa dijelaskan. Rekaman yang tak pernah ia buat, gambar dirinya sendiri berjalan di pabrik, padahal ia sedang memegang kamera. Suara-suara samar dalam bahasa Belanda. Dan yang paling mengganggu, sesekali layar menjadi gelap dan hanya ada satu kalimat muncul. Gula ini belum selesai. Ia merasa belum bebas. Kadang malam-malam ia mencium aroma tebu hangus, dan di cermin ia melihat siluet para pekerja berdiri di belakangnya. Beberapa bulan kemudian, seorang YouTuber horor bernama Fajar memutuskan mengunjungi lokasi bekas pabrik berdasarkan film dokumenter Ayla. Ia menemukan lahan itu, tapi entah kenapa pabriknya muncul kembali. Ia masuk, merekam, lalu tak pernah kembali. Video terakhirnya memperlihatkan sosok wanita berdiri di depan tungku. Rambut panjang, mata kosong, dan mulut tersenyum. Wanita itu adalah Ayla. Tapi entah masih manusia atau sudah menjadi bagian dari mesin yang manis bisa membunuhmu perlahan, katanya. Apalagi jika ia tak dibuat dari tebu, tapi dari jiwamu sendiri. Dan sampai disinilah kisah tentang pabrik gula yang manis, namun menyimpan kematian di setiap tetesnya. Kini, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu masih percaya bahwa yang manis itu selalu membawa bahagia, atau justru diam-diam menyedot jiwamu seperti mesin tua yang tak pernah benar-benar padam? Kalau kamu merasa merinding atau ada aroma aneh di sekitarmu saat menonton tadi, tinggalkan komentarmu di bawah. Siapa tahu bukan hanya kamu yang merasakannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kita belum selesai. Masih banyak kisah gelap yang menunggumu di balik layar, di balik gula yang tak pernah benar-benar putih.